Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum kita mulai belajar, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh kasih, terima kasih kalau pemimpin kami. Pada saat ini kami akan mulai belajar kiranya sedikit dari firman-Mu, kiranya Tuhan memberkati, memberikan Roh Kudus-Mu kepada hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti apa yang kami pelajari, dan kami dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari kami Tuhan. Ampuni dosa kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat kita, Rabu 20 November 2024 berjudul Nubuatan Perjanjian Lama tentang Yesus bagian 2. Yesus berkata kepada para pemimpin agama, "Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku," Yohanes 5 ayat 39. Saudara-saudaraku, sungguh sebuah pengakuan yang luar biasa yang dibuat tentang dirinya. Perkiraan yang beragam, namun beberapa ahli berpendapat bahwa Yesus dari Nazaret telah menggenapi ratusan nubuatan perjanjian lama. Berapapun jumlahnya, kemungkinan seseorang untuk menggenapi beberapa saja. Apalagi semuanya sangatlah kecil. Sesekali seseorang akan menggunakan gambaran seperti ini. Bayangkan, Anda memenuhi sebuah area seluas Texas dengan koin setinggi 2 kaki. Dan mengecat satu koin dengan warna merah muda, lalu mencampurkan semuanya. Kemudian, berikan satu kesempatan kepada orang yang ditutup matanya untuk memilih koin merah muda. Berapa peluangnya dalam satu kali pengambilan dia akan mendapatkan koin berwarna merah muda? Tidak diragukan lagi. Kelahiran, kehidupan, dan kematian Kristus telah dinubuatkan dalam perjanjian lama, bukti yang menakjubkan akan identitasnya sebagai Mesias yang dinanti-nantikan. Saudara-saudaraku, Yohanes menunjuk kepada ayat-ayat perjanjian lama ini berulang kali untuk menjelaskan tentang siapa Yesus dan juga mengapa kita harus percaya kepadanya dan menerima keselamatan yang Dia tawarkan. Apakah yang diungkapkan oleh setiap bagian dari Injil Yohanes berikut ini tentang Yesus sebagai penggenapan nubuatan mesianis? Yohanes 12 ayat 13 berisi, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Dan Mazmur 118 ayat 26, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Kita dapat membaca Yohanes 12 ayat 14 dan 15. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, "Janganlah takut, hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Dan kita dapat membaca di Zakaria 9 ayat 9, "Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem, lihat, rajamu datang kepadamu, adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah." Yohanes 13 ayat 18, "Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku." Mazmur 41 ayat 10, "Bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku." Kita dapat membaca Yohanes 19 ayat 37, "Dan ada pula nas yang mengatakan,
mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Dan Zakaria 12 ayat 10. Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem, dan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam, dan akan meratapi Dia seperti orang meratapi anak tunggal, dan akan menangisi Dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung. Zakaria 13 ayat 6 berisikan, dan apabila ada orang yang bertanya kepadanya, bekas luka apakah yang ada pada badanmu ini? Lalu ia menjawab, itulah luka yang kudapat di rumah sahabat-sahabatku. Seberapa teguhkah saudara berpegang pada apa yang saudara yakini? Saudara-saudaraku, jika seseorang menantang saudara, mengapa saudara percaya kepada Yesus sebagai Mesias? Jawaban apakah yang dapat saudara berikan dan untuk membantu mempertahankan iman tersebut? Kemanakah saudara akan pergi dan mengapa? Tuhan memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh kasih, terima kasih Kau pimpin kami. Kami telah belajar sedikit dari firman-Mu, kiranya Tuhan memberkati apa yang telah kami pelajari, supaya itu tertanam dalam hati dan pikiran kami, dan kami semakin dekat kepadamu Tuhan. Tuhan memberkati orang-orang yang belajar bersama-sama dengan kami. Jikalau mereka memiliki pergumulan, kiranya Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik. Jikalau mereka sakit, kiranya Tuhan menyembuhkan mereka. Ampuni dosa kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.